Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak Lulu. Ya, ini ada satu pertanyaan singkat, Mbah. Yaitu terkait dengan pengasihan. Apakah pengasihan itu selalu menggunakan perewangan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, atau mungkin ada juga, Mbah, perewangan yang memohon kepada Tuhan seperti sifatnya doa, itu apakah ada, Mbah? Ya. Kalau kita pikirkan yang lebih mendalam, pengasihan yang bersifat minta bantuan perewangan atau minta kepada bangsa yang tidak kasat mata seperti jin, setan atau dedemit, semua itu tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jin, setan, dedemit atau apapun yang diciptakan Tuhan, artinya makhluk yang diciptakan Tuhan, mereka bisa sakti, bisa nuruti atau bisa mengabulkan permintaan manusia. Mereka pun juga minta kepada Sang Pencipta alam, karena mereka juga dihidupi dan diberi kejayaan dan diberi ilmu-ilmu yang dahsyat, yang mana mereka juga seperti manusia, yang mana manusia juga diberi ilmu, diberi kedaksaan atau diberi keunggulan. Sehingga kesimpulannya semua larinya kepada Sang Pencipta alam. Namun berkaitan dengan pertanyaan apakah pengasihan, apakah bisa meminta langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja bisa saja, karena kita bisa melihat bahwa Tuhan atau Sang Pencipta alam atau Gusti Kang Maha Suci atau Gusti Kang Maha Kuwasa memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim, memiliki sifat welas dan asih. Yang namanya asih tergolong merupakan dari cabang-cabang pengasihan atau welas asih. Sehingga apabila mereka benar-benar memiliki tata cara tersendiri, yang mana mereka memiliki perilaku atau teknis atau teori atau trik atau dapat dikatakan kiat-kiat yang mana bisa menembus kepada medan-medan gaib, yang mana tentang pengasihan memohon kepada Sang Pencipta alam, tentu Tuhan akan mengabulkan apabila mereka bisa berhubungan langsung, artinya bisa sembung kepada rasanya manusia dan rasanya Sang Pencipta alam. Namun kita hanya bisa atau mudah berbicara karena menyembungkan diri kepada Tuhan. 1000 kita memohon, ibarat hanya 1 kali kita diberi ijabah atau dikabulkan. Namun kita bisa menjawab apa yang kita sampaikan berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Tentu kita menjawab berdasarkan pengalaman yang pernah kita lalui. Ada sebuah kisah pada saat kita memiliki keluarga atau kita sudah berkeluarga, punya anak dan istri. Pada saat itu kita berjagungan di tempat atau di ruangan atau ruangan tamu, kita sama-sama satu keluarga menonton acara TV. Acara TV adalah merupakan acara-acara yaitu penyanyi atau orang-orang yang melantunkan lagu, sehingga kita di dalam maksud kita sama-sama menonton TV itu kita membuat suasana gurau atau suasana yang encer, atau kita canda-candaan atau guyonan agar kita menonton tidak sepaneng. Pada saat itu saya bercerita, kalau saya memiliki istri cantik seperti penyanyi, maka istri saya tidak akan saya keluarkan rumah, maka istri saya akan saya masukkan ke dalam kamar dan tidak saya perkenankan bekerja, makan minum akan saya siapi. Ternyata apa yang saya ucapkan menjadi bumerang, sehingga istri saya
mengamuk-ngamuk, marah-marah. Padahal ini tujuan saya hanya intermezzo atau hanya sebagai pelawak saja. Istri saya marah-marah, akhirnya mereka juga mengungkap keburukan, kelemahan saya, yang mana pada saat itu saya tidak memiliki kendaraan atau motor. Keadaan saya juga menganggur, tidak berpenghasilan. Tentu istri wajar apabila marah. Namun marahnya kelewatan batas, mereka menantang saya. Mereka berkata demikian, kalau kamu bisa mencarikan atau bisa mencari perempuan yang cantik seperti penyanyi itu, maka saya iklarkan akan saya nikahkan, dan saya siap untuk dimadu atau siap diwayuh. Di samping itu, kata-kata mereka tidak kata-kata yang benar-benar maksudnya dia itu berminat untuk diwayuh, namun mereka melecehkan apa yang saya miliki. Kemudian mereka menyinggung-nyinggung masalah ilmu. Mereka berkata, orang pinter ilmu, namun apabila mereka atau kamu tidak bekerja, kamu tidak punya uang, maka ilmu yang kamu miliki seperti sampah yang tidak ada harganya. Karena selama saya menjadi istri kamu, yang setiap hari hanya diceritani tentang ilmu, yang setiap hari hanya diceramai tentang ilmu, maka kenyataannya kita makan saja masih nunut dengan orang tua, makan saja masih minta kepada orang tua. Sehingga apa yang kamu miliki ilmu yang disebutkan atau apa yang kamu miliki ilmu itu sama sekali tidak akan membawa ketentraman dan tidak bisa menyenangkan kepada keluarga, tidak bisa menyenangkan kepada istri. Sehingga percuma memiliki ilmu kalau seperti itu, apalagi tentang ilmu pengasihan. Kalau punya ilmu pengasihan, mestinya kamu bisa untuk memberikan pengasihan kepada orang-orang pejabat agar sampai bisa menjadi aparat negara atau mungkin di perusahaan atau mungkin diberi pekerjaan. Ternyata pengasihan yang kamu miliki sama sekali tidak bisa terbukti, apalagi menyinggung masalah perempuan. Dan saya tidak percaya atas ilmu pengasihan yang saya miliki, yang setiap hari saya kumandangkan kepada putra siswa. Dan banyak lagi hujatan-hujatan yang dilimparkan kepada saya sampai menyetop, tapi mereka selalu ngomel dan ngomel, hingga orang yang menonton TV semua pergi semua karena malu melihat saya ditukari atau saya dimarahi istri atau saya bertengkar sama istri. Namun saya cukup diam saja. Setelah inti dari pembicaraan, intinya mereka tidak percaya adanya ilmu yang saya miliki, utamanya ilmu pengasihan. Seketika mereka tidak percaya dengan ilmu pengasihan, maka saya mengatakan, apabila saya bisa mengundang atau saya bisa meraih perempuan cantik, apakah kamu bisa menikahkan saya? Istri saya menjawab, bisa, saya nikahkan secara langsung. Saya menjawab dengan tegas, iya. Kalau begitu, ingat janjimu. Kamu harus berhati-hati berbicara dengan saya. Kamu harus berhati-hati dalam ucapanmu. Ini bukan salah saya apabila terjadi nanti saya didatangi seorang perempuan cantik. Itu bukan karena saya dan bukan kehendak saya. Saya tidak minat dan tidak ingin mencari istri lagi. Saya tidak ingin yaitu memiliki istri dua atau wayuh. Tapi kalau kamu ingin membuktikan, maka akan saya buktikan. Istri saya hingga disetop sama mertua saya, karena pada saat itu saya ngenger kepada mertua saya. Namun istri saya justru malah semakin membabi buta, semakin keras mereka berbicara. Mereka menantang saya, buktikan yang kamu ucapkan. Kalau kamu punya ilmu.
Seketika istri saya mengatakan seperti itu, maka saya langsung berdiri dari tempat duduk dan mengatakan, saya buktikan besok pagi atau lusa ada perempuan yang datang yang tanpa diundang. Mereka akan mencintai saya. Apabila datang, kamu harus bisa menikahkan saya. Kalau tidak menikahkan saya, maka resikonya adalah kematian. Oke. Mereka bilang begitu, teman-teman. Ini kisah nyata. Dan disaksikan satu kampung, teman-teman. Disaksikan beberapa saudara, baik saudara dekat atau saudara jauh. Pada malam itu, saya langsung bangkit atau pergi dari tempat duduk. Saya merasa marah, kemudian saya ke tempat kamar mandi, langsung saya mandi tanpa melepaskan baju. Langsung saya mandi dengan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta kepada Gusti Kang Maha Suci agar saya akan dilindungi dan saya akan bisa membuktikan ilmu-ilmu yang saya miliki. Setelah saya dari kamar mandi, saya masih basah kuyup, langsung saya masuk ke tempat tidur. Karena di situ kamarnya terbatas, tidak ada kamar untuk ibadah, teman-temanku. Kan di kota rumahnya kecil itu. Langsung saya duduk di kasur. Saya menghadap ke kiblat. Saya murni minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, murni minta kepada Gusti Kang Maha Suci agar saya dikabulkan permintaan saya. Besok atau lusa harus ada perempuan yang cantik yang datang ke rumah saya dan mereka mengajak saya nikah. Yang ternyata, teman-teman, doa saya dikabulkan Sang Pencipta. Saya tidur pada waktu malam itu berseberangan. Saya tidak bersama istri di kamar, saya di ruang tamu. Karena malamnya kita bertengkar, maka saya tidak makan, tidak sarapan. Saya pergi ke warung, saya beli makanan di warung. Setelah saya pulang dari warung, kemudian ada teman saya yang namanya Kudori, yang beralamat dari Desa Bendorjo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Ini kisah nyata. Kemudian teman saya memberikan kabar bahwa mereka mengatakan ada seseorang yang ingin menemui saya, mengajak dulan dengan saya, dan mereka ingin menjadi pacar saya. Mereka masih umur sekitar 19 tahun atau 18 tahun. Mereka baru saja lulus dari semea, padahal kita sudah umur 30 tahun ke atas, sekitar 40-an. Kita sudah punya anak 2. Kemudian tamu itu mengatakan, kamu mau nggak diajak perempuan yang mana mereka ingin menjadi pacar kamu? Berhubung tadi malam saya bertengkar, maka saya mengatakan saya siap. Pada saat itu istri saya juga dengar itu. Mari kita cari, kita datangi ke rumahnya. Kemudian saya bersama teman saya kan pakai mobil, bawa mobil, meluncur ke rumahnya si perempuan itu, dan perempuan itu juga langsung bisa saya bawa penuh dengan cerita yang panjang, maka akan saya singkat, yang akhirnya perempuan itu saya nikahi, dan perempuan itu akhirnya menjadi satu dengan istri saya yang lama tadi, atau istri saya yang mereka menantang saya. Akhirnya setelah saya temukan, ini saya sudah bisa membuktikan, ini cantiknya tidak kalah dengan kamu. Ini juga muda. Mereka juga siap saya nikahi. Sekarang saya gugat kepada kamu siap nikahkan saya? Enggak. Akhirnya istri saya juga menepati, dan akhirnya saya dinikahkan dengan istri saya. Biayanya yang berias manten pun semua ditanggung oleh istri saya. Sehingga kita hidup bersama istri 2 itu sampai 1 tahun lebih.
Pada saat itu saya bertempat di Desa Bendorejo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, sehingga berita ini, konten ini bisa mungkin didengar oleh saudara saya, atau mungkin didengar oleh tetangga saya atau pamong-pamong yang ada di Desa Bendorejo, agar mereka tahu bahwa sebenarnya saya tidak nakal, saya tidak ingin wayo, saya tidak ingin melecehkan istri, itu tidak. Tapi dari masyarakat luas mengatakan saya itu dianggap nakal karena saya nikah dengan istri dua. Saya nikah dengan istri dua tadi hanya membuktikan ilmu pengasihan, membuktikan kepada istri saya agar istri saya berhati-hati dalam pola berbicara kepada suami. Akhirnya 1 tahun kita nikah dengan istri dua, ibarat kita belanja bersama, tidur bersama, bahkan mandi bersama, kemanapun selalu bersama, hingga satu kampung terheran-heran kepada saya. Semua pada heran, tidak hanya tetangga, bahkan saudara saya sendiri pun juga heran, karena dua perempuan itu rukun sekali. Namun kita tahu bahwa ini bukan merupakan tujuan saya yang sebenarnya, yang akhirnya setelah ada panggilan batin saya, maka istri yang kedua tadi saya kasih tahu agar melepaskan saya dan agar mereka meninggalkan saya. Sehingga perpisahan saya dengan istri yang kedua bukan karena mereka dan bukan karena masalah ekonomi dan bukan masalah pihak yang ketiga. Murni dari panggilan saya ada panggilan hati yang mana perilaku ini sudah dibuktikan dan sudah terbukti nyata. Maka kalau sudah terbukti nyata ya tidak boleh dilangsungkan sampai seumur hidup. Kalau sudah terbukti ya sudah, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan itu namanya ibaratnya ngemut gula krasa legi ra gelem nglepeh. Merasa enak menjadi istri dua terus eman-eman megat nyerai, itu salah. Karena niat kita enggak itu, niat kita membuktikan ilmu, niat kita membuktikan kepada istri agar istri menghargai kepada ilmu-ilmu, karena ilmu itu diciptakan manusia, tapi kemanjuran bukan manusia, yang memanjurkan sang pencipta alam, teman-temanku. Akhirnya pada suatu malam saya mohon kepada Tuhan agar saya dipisahkan dengan istri yang kedua. Sebenarnya tidak mau istri kedua itu saya pisahkan, tidak mau. Namun berhubung ini permintaan saya, akhirnya sepakat istri saya berpisah dengan saya. Dan akhirnya saya juga punya istri satu seperti biasanya. Sehingga inilah kisah-kisah yang saya ceritakan, bahwa saya pada saat itu sudah melupakan ilmu pengasihan. Saya hanya minta satu saja permintaan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, saya memohon agar besok didatangkan wanita yang mencintai saya. Ojo nganti aku kwirangan kadung janji karo bojoku, sesuk atau sok ben kudu enek wanita atau perempuan cantik yang datang sendirinya tanpa diundang. Ternyata ada teman saya mengabari. Seperti inilah kisah-kisah teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kalau memang kita itu nangis batin yang benar-benar tersentuh hatinya, maka Tuhan akan tahu kepada hambanya, yang hambanya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun kisah-kisah ini saya ceritakan bukan kita merupakan orang yang membanggakan diri kepada ilmu, yang membanggakan diri dengan karisma, namun cerita-cerita yang mana pengasihan bisa minta kepada Tuhan. Karena pada saat itu saya tidak membaca mantra japa, tidak membaca doa-doa apapun, saya hanya minta pada Tuhan saja, agar Tuhan bisa mengabulkan permintaan saya, seperti itu saja, yang akhirnya bisa terbukti. Sehingga kembali apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, itu bisa disimpulkan bahwa yang ternyata kita sudah menjalani kehidupan nikah dengan satu laki-laki 2 orang, yang ternyata segudang ilmu pun, maka banyak problema yang kita hadapi, terutama adalah keadilan dan kesenjangan. Karena yang namanya kita sebagai laki-laki punya istri 2 harus adil,
dan adil itu sulit sekali. Yang pertama, yang kedua, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kita menikah dua. Kita selalu dan selalu dihimpit dengan beberapa permasalahan dan konflik-konflik yang tidak tersangka-sangka. Kemudian yang ketiga, perjalanan kita nikah dua atau memiliki lebih dari satu, itu bukan perbuatan yang terpuji, tapi di masyarakat tetap dinilai perbuatan yang tercela, apapun bentuknya. Karena ini saya menjalani gitu. Jadi nyuwun sewu kagem sing duwe bojo luwih saka loro tidak merendahkan para laki-laki yang punya istri dua. Kita bercerita apa yang saya jalankan, sehingga pada saat itu saya tidak dihormati atau tidak disanjung, yang ternyata justru mereka merendahkan kita, dianggap kita sebagai laki-laki yang tidak tanggung jawab, laki-laki yang celutak, laki-laki yang seneng wedoan, laki-laki yang ngumbar hawa nafsu, sehingga tidak ada baiknya di dalam saya memiliki istri yang dua tadi. Jadi ini sebagai mata pelajaran bahwa kita sebenarnya memiliki istri satu saja, maka kita akan bisa memuaskan diri lahir dan batin secara biologis dan lain-lain. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan bahwa manusia harus berpasang-pasangan, yang maksudnya tidak hanya perempuan banyak. Yang namanya berpasang-pasangan adalah dua, laki-laki dan perempuan. Sehingga ini sebagai motivasi dan edukasi, sehingga orang apabila memiliki istri lebih dari dua, maka dekat dengan permasalahan, maka dekat dengan konflik-konflik rumah tangga, dan perbuatan itu tidak disegani oleh masyarakat, namun masyarakat justru bernilai negatif. Itu yang perlu kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang sejarahnya seperti itu. Kita bercerita ini berdasarkan kenyataan, namun ada hikmah yang terselubung bahwa yang ternyata orang hidup adalah hanya satu, yaitu berjalan di rel kebenaran dan kesucian. Yang kedua, orang hidup adalah menikmati kehidupan, yang mana kita bersandar kepada Sang Pencipta alam. Sehingga kebanyakan dengan kita berjalan di dunia percintaan, maka kita akan selalu meninggalkan dan akan jauh dengan panembahan atau kepangeranan, itu pasti. Sehingga kesimpulan yang saya miliki, yang ternyata kita lebih enak sekali, kita memiliki istri satu, kita bertanggung jawab tidak berat, dan kita akan mudah mengelola keluarga, dan kita akan lebih dihargai oleh istri, dihargai oleh anak, dihargai oleh masyarakat, dan dihargai oleh seluruh lapisan, baik di dalam keluarga atau di luar sana. Demikian yang saya sampaikan. Ada kekurangan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin. Matur nembah nuwun.